Shalom, perkenalkan nama saya Andi Firmansyah, mahasiswa program Pascasarjana, Magister Pendidikan Agama Kristen, Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia, Surabaya. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan 3 teori belajar, yaitu teori belajar kognitif, behavioristik, dan humanistik. Pertama, kita belajar tentang teori belajar kognitif. Ya. Kalau kita melihat bersama-sama, teori belajar kognitif menekankan pada proses mental dalam belajar, seperti pemrosesan, membangun pengetahuan dan keterampilan secara bertahap, memberi tugas menantang, dan mendorong refleksi. Terkait dengan hal ini, belajar menurut teori belajar kognitif selalu didasarkan pada kognisi, tindakan, mempersepsikan, atau memikirkan keadaan di mana perilaku itu terjadi. Menurut teori ini, proses belajar berjalan dengan baik bila materi yang baru itu terus-menerus beradaptasi dengan tepat dan mengikuti struktur kognitif siswa yang sudah ada. Selanjutnya kita belajar tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik menekankan pengaruh lingkungan dan respon terhadap perilaku. Kalau kita memperhatikan dari teori belajar behavioristik ini, setidaknya memiliki beberapa ciri. Yang pertama, ciri-ciri teori belajar behavioristik itu yaitu mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi. Yang keempat, mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Yang kelima, mementingkan hubungan sebab akibat pada waktu yang lalu. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang ketujuh, ciri khusus dalam pemecahan masalah dengan mencoba dan gagal. Ya, pembelajaran dengan teori ini adalah teacher-centered learning. Aplikasi yang salah menyebabkan pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa. Kejelian dan kepekaan guru terhadap situasi membaca dan kondisi belajar sangat penting sebelum memutuskan apakah akan menggunakan metode ini. Karena tidak semua mata pelajaran dapat menggunakan metode behavioristik. Materi yang cocok untuk metode ini antara lain materi yang memerlukan latihan dan pembiasaan, seperti materi percakapan bahasa asing, penanganan komputer, dan lain-lain. Ya, teori belajar yang ketiga yang akan kita bahas yaitu teori belajar humanistik. Kalau kita memperhatikan teori belajar humanistik, humanistik, yaitu teori belajar yang menekankan pada aspek psikologis dan emosional peserta didik serta kebebasan dan otonomi dalam belajar. Ya. Kalau kita memperhatikan tujuan utama pendidik di dalam teori belajar humanistik di sini adalah membantu siswa untuk mengembangkan diri mereka. Ini tentang mengenali diri kita sebagai manusia yang unik dan membantu mereka menyadari potensi yang ada di dalam diri mereka. Ya, dalam studi teori humanistik, guru bertindak sebagai fasilitator dan siswa bertindak sebagai protagonis yang menafsirkan proses pengalaman belajar mereka sendiri. Tujuan daripada belajar adalah proses belajar dan bukan hasil daripada belajar. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini cocok untuk diterapkan pada bahan ajar yang berkaitan dengan pembentukan karakter, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis fenomena sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.